Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J mata kuliah Statistika akan membuat video tentang JASP Uji Kolmogorov yang beranggotakan Saya Wanda Inaya dengan NIM akhir 181. Saya Raditya Syafiq dengan NIM akhir 190. Saya Nidia Safazarin dengan NIM akhir 209. Saya Nadine Salima dengan NIM akhir 205. Saya Farhan Isyad dengan NIM akhir 212. Selamat menyaksikan. Ini gimana ya? Aku mau uji normalitas, tapi nggak tahu deh pakai apa. Gimana ya? Terus ini udah belum sih? Udah? Pasti gue. Itu udah ready nggak sih? Oh iya, yuk. Kesan apa, Dit? Ini loh, aku lagi punya data, cuma aku nggak tahu ngolahnya gimana. Ih, pakai JASP aja. Iya tahu, lebih gampang. Emang itu aplikasi apaan? Check this video. JASP atau Jeffreys Amazing Statistics Program adalah perangkat lunak statistik yang bersifat gratis loh teman-teman. Nah, JASP ini digunakan untuk mengolah serta menganalisis data penelitian. Nah, JASP itu menyediakan berbagai metode analisis statistik seperti statistik deskriptif, uji normalitas, uji homogenitas, uji T, ANOVA, korelasi, dan regresi. Keunggulan JASP adalah tampilannya yang mudah digunakan karena tidak memerlukan kemampuan pemrograman, sehingga banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peneliti dalam pengolahan data penelitian. Nah, alasan kita menggunakan JASP karena JASP menyediakan tampilan sederhana, menu yang mudah diakses, dan dianalisis secara langsung atau real time ketika pengguna memilih menu dan data tertentu, serta hasil langsung dapat dilihat pada layar. Nah, semua tabel dan grafik disajikan dalam format APA dan dapat disalin secara langsung dan atau disimpan secara terpisah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, kenapa kita menggunakan JASP. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Hal ini penting karena banyak uji analisis statistik yang menyarankan bahwa data harus terdistribusi normal, terutama parametrik, agar hasilnya menjadi lebih valid. Nah, tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa data ini tuh memenuhi asumsi distribusi normal sebelum dilakukan uji lanjutan, misalnya uji T ataupun ANOVA. Nah, sehingga kesimpulan yang akan diambil itu lebih akurat dan juga dapat dipercaya. Jenis uji normalitas berdasarkan data itu ada dua, yaitu Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov-Smirnov. Untuk Shapiro-Wilk itu digunakan untuk data atau sampel yang kurang dari 50, sedangkan kalau Kolmogorov-Smirnov itu untuk data atau jumlah sampel yang lebih dari 50 atau sama dengan 50. Nah, sekarang aku akan memberitahukan seberapa penting uji normalitas terhadap suatu data. Uji normalitas merupakan salah satu prasyarat yang penting dalam melakukan analisis statistik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Data yang terdistribusi normal menjadi salah satu asumsi untuk melakukan penggunaan uji statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, dan juga regresi. Oleh karena itu, hasil uji normalitas dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan metode analisis yang sesuai, sehingga didapatkan data yang diperoleh itu valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data tidak terdistribusi normal, maka peneliti dapat mempertimbangkan metode statistik non-parametrik yang lebih sesuai. Kemudian pada data yang kami gunakan yaitu data simulasi berupa kadar gula darah pasien, pengguna metformin dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Karena sebanyak 50, maka kami menggunakan Kolmogorov-Smirnov termasuk data terdistribusi normal jika P lebih dari 0,05. Nah, yuk kita uji datanya.
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi JASP. Yang pertama, download aplikasi JASP di website JASP. Kemudian, mulailah dengan membuka aplikasi JASP di device kamu. Setelah dibuka, terpampang halaman utama di JASP kamu. Kamu bisa mengimpor file, CSV, Excel, atau langsung memasukkan data secara manual. Kami akan mencontohkan cara impor data dari Excel. Klik garis 3 pada ujung halaman atau pojok kiri atas, kemudian klik Open, kemudian klik Komputer, kemudian klik data yang ingin kamu masukkan, lalu Open. Di sini kami menggunakan satu variabel, yaitu kadar gula darah pada 50 pasien. Kemudian, untuk melakukan uji normalitas, klik Distribution dan pilih normal. Lalu, klik Generate and Display Data. Kemudian masukkan variabel kadar gula darah ke get variable from dataset. Selanjutnya, kita bisa pilih access fit dan bisa checklist Kolmogorov-Smirnov. Di sini sudah muncul hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai p-value yang diperoleh adalah lebih dari 0,05 yang menyatakan bahwa variabel kadar gula darah pada 50 pasien adalah normal. Nah, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, data kadar gula darah memiliki nilai P yaitu 0,936, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka, data 50 pasien tersebut terdistribusi secara normal. Data juga memiliki nilai rata-rata sebesar 147,1 dengan standar deviasi 6,035. Nah, karena data terdistribusi secara normal, maka harus menggunakan uji statistik parametrik seperti t-test atau ANOVA. Itu dilakukan untuk analisis hubungan atau perbandingan selanjutnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi terapi antidiabetes penting dalam praktik kefarmasian. Temuan ini dapat menjadi dasar optimalisasi terapi, pemantauan penggunaan obat, serta peningkatan peran apoteker dalam pharmaceutical care untuk meningkatkan kontrol gula darah dan outcome klinis pasien. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui bahwa penggunaan aplikasi JSP sangat mudah, bukan? Dan uji normalitas merupakan langkah penting untuk menganalisis data dan juga menentukan metode pengujian yang sesuai. Selamat mencoba! 내가 먹고 싶었던 건 따뜻한 밤